Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang sudah berikan kepada kita berbagai kenikmatan, yang mana kalau kita menghitung-hitung nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan semoga kita termasuk orang yang pandai untuk mensyukuri segala nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat perjalanan hidup dan kehidupan manusia memang berliku-liku, ya berliku-liku. Kenapa berliku-liku? Ya ada kalanya bahagia, ada kalanya sedih, ada kalanya tertawa, ya tersenyum, dan ada kalanya menangis juga. Begitulah kehidupan manusia. Tak selamanya akan bersedih dan tak selamanya akan senang. Dan keterkaitan dengan hal tersebut, kehidupan manusia itu selalu berproses, ya. Berproses. Di antaranya ya proses kehidupan, ya. Mudah, ya. Karena suatu saat pasti akan tua, ya. Kemudian sehat, ya. Seperti katakan tadi, ada kalanya juga nanti akan sakit. Kemudian kesempatan ada suatu saat, ya, akan timbul juga kesempitan. Kekayaan yang kita miliki juga sekarang ada suatu saat, ya, mungkin kefakiran ataupun kemiskinan akan kita dapatkan. Begitu juga dengan hakikat hidup dan kehidupan ini. Jadi selalu silih berganti. Dan juga kita tidak boleh berprasangka tidak baik kepada sesama muslim. Hendaknya kita selalu berprasangka yang baik. Prasangka saja tidak boleh, apalagi kita istilahnya itu menuduh ataupun berbuat suudzon, ya, kepada sesama muslim. Karena boleh jadi, ya, apa yang kita sangkakan itu justru kita lebih rendah daripada orang yang kita sangkakan. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu daripada rukun iman itu adalah percaya kepada qada dan qadar, ya. Ketentuan daripada Allah, baik dan buruk itu dari Allah Subhanahu wa taala, ataupun takdir daripada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian ya, di dalam salah satu kitab suci Al-Quran ya, salah satu ayat di dalam surat Ar-Ra'd ya, Ar-Ra'd ya, teman Ar-Ra'd. Di situ ayat 11 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahu min dunihi min wal. Itulah ya salah satu ayat yang sudah saya bacakan ya. Ada baiknya ya, supaya kita betul-betul memahami ya, akan saya bacakan sekali lagi ya, ayat Al-Quran, yaitu surat Ar-Ra'd ayat 11 ya. Di situ dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yahwadunahu min amrillah. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada lahu biqaumin su'an fala marada lahu wa ma lahum min dunihi miwal. Ya. Ya mohon maaf kalaupun toh bacaannya kurang berkenan ya. Jadi di dalam ayat tersebut dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala marada lahu wa ma lahum min dunihi miwa. Sering ya, kita dengarkan yang dibaca cuman Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, sering dibaca di pertengahan. Jadi ada baiknya ya kita baca lengkap ya, mulai dari ayat pertama ya. Ya seperti lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yakhfadunahu min amrillah. Nah baru Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kemudian berikutnya wa idza aradallahu biqaumin su'an fala marada lahu wa ma lahum min dunihi miwali. Jadi ada baiknya ya kita baca secara lengkap satu ayat ya. Nah, sebagai dasar pembicaraan kita adalah surat Ar-Ra'd ayat 11 ini ya. Yang makna terkandung di dalamnya kurang lebih sesuai dengan tafsirnya ya. Bagi manusia ada malaikat ya yang berganti-ganti mengintipnya di hadapannya dan di belakangnya. Mereka itu menjaganya dari perintah Allah
Sesungguhnya Allah tiada mengubah keadaan suatu kaum kecuali jika mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Apabila Allah menghendaki kejahatan pada suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolongkannya, dan tidak ada bagi mereka wali selain daripadanya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari ayat ini dikatakan bahwa setiap kita manusia ini, ya, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya, ya. Jadi kita selalu sehari semalam 24 jam ini selalu diawasi oleh malaikat, di belakang, di kanan, di kiri, di depan, ya. Pokoknya senantiasa diawasi oleh malaikat. Bahkan, ya, ada malaikat yang senantiasa mencatat amal baik ataupun buruk yang kita perbuat, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Ya, atas perintah Allah, dia akan mencatat segala amal yang kita perbuat. Nah, kaitannya dengan amal ini tentunya, ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Amal yang baik sedikit pun akan didapatkan pahala ataupun diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga amal yang tidak baik, ya, sekecil apapun juga akan mendapatkan siksa ataupun balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, malaikat tersebut, ya, menjaga juga atas perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun bagaimana, dia itu menjaga juga atas perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikatakan sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, di sini dikatakan bahwa kaitannya dengan rezeki, jodoh, umur itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi semuanya itu juga kita perlu adanya sikap dalam hal adanya rezeki, adanya jodoh, serta adanya umur. Ya. Kaitannya dengan rezeki, ya, kita bekerja. Ya. Kaitannya dengan jodoh, tentunya juga kita upayakan. Dan juga kaitannya dengan umur, itu ada upaya juga untuk kita berdoa, ya, karena tidak ada yang mampu merubah ketiga ketentuan tersebut kecuali doa, ya. Insya Allah kalau kita berdoa, ya, memohon, ya, agar diberi umur yang berkah, ya, yang panjang, karena sebaik-baik manusia adalah yang diberi umur panjang kemudian dipergunakan untuk ibadah. Ini katanya dengan umur. Kemudian juga rezeki, ya, kita juga memohon mudah-mudahan, ya, dengan kita melaksanakan upaya bekerja mendapatkan rezeki yang halal, yang berkah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga tentunya rezeki yang banyak. Karena apa? Ya, kalau kita lihat dari rukun Islam yang kelima adalah tunaikan ibadah haji. Ya, kita memohon, ya, bekerja, berdoa dengan sekuat tenaga supaya bisa menjadi orang yang memiliki kelebihan daripada ekonomi sehingga
bisa untuk tunaikan ibadah haji. Nah, kaitannya dengan umur ya, tentunya kita memohon kepada Allah sudah ya banyak-banyak silaturahmi, karena dengan silaturahmi insya Allah ya akan beri tambah umur dan tambah rezeki. Dan juga dengan jodoh, kita bukan hanya berdoa tetapi juga berusaha untuk bisa memperoleh siapa pendamping ataupun jodoh yang cocok ataupun yang ideal. Semua itu tergantung pada diri kita sendiri. Jadi Tuhan tidak akan merubah keadaan sesuatu kaum ya, sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada mereka sendiri. Nah itu ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, bahwasanya Tuhan tidak akan merubah pendirian ataupun nasib suatu kaum kalau seseorang ataupun kaum itu tidak merubahnya sendiri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Ya, kalau Allah menghendaki ya, keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tidak ada perlindungan bagi mereka selain daripada Allah. Jadi tanpa ada perlindungan di dunia ini selain perlindungan daripada Allah. Nah, pinta kita ya mudah-mudahan kita dijauhkan dari keburukan ya. Kita dijauhkan dari keburukan ya, kaitannya dengan keburukan tersebut tentunya kita jaga sholat kita, karena dengan sholat kita insya Allah ya keburukan ya itu akan bisa ya kita tinggalkan, karena di dalam salah satu ayat Al-Quran, inna sholata tanha 'anil fahsai wal munkar, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar ya. Insya Allah kalau seorang itu sholatnya sudah dikatakan baik menurut pandangan Allah, maka insya Allah ya amal-amal yang lain pun akan menjadi baik. Jadi yang menjadi tolak ukur manusia itu nanti di alam akhirat itu pertama kali ditanyakan masalah ibadah sholat. Manakala sholatnya sudah baik, insya Allah amalan-amalan yang lain akan menjadi baik. Tetapi kalau dari sholatnya saja kurang baik, maka amalan-amalan yang lain pun bisa jadi akan kurang baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelaslah oleh kita bahwa dimanapun kita berada tidak lepas ya dari catatan malaikat ya, yang mana malaikat tersebut atas izin Allah diperintah untuk mengawasi daripada manusia, dan Tuhan tidak akan merubah pendirian suatu kaum ataupun semua manusia ataupun diri kita kalau enggak kita sendiri yang merubahnya. Untuk itu ya kita mau berusaha ya berubah tentunya dari arah yang kurang baik menjadi baik, dari arah yang baik menjadi yang lebih baik ya. Dan tentunya kita jaga sholat kita, karena kalau kita mampu menjaga sholat kita, insya Allah ya keburukan ya yang mungkin akan timbul dapat kita cegah
Karena inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari perbuatan yang keji dan mungkar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.